Rizky mulai melepaskan penutup kepalanya. Dia masih berjalan mengikuti punggung Koco yang ada di hadapannya. Sebelum tiba-tiba saja dia mendengar dengan jelas suara jeritan Lika yang datang dari arah belakang. Sontak hal ini membuat tubuh Rizky berhenti bergerak. Rizky mematung diam. Melihat ada yang aneh pada tubuh Rizky yang tiba-tiba diam, Lika cepat-cepat berkata, "Ono apa? Kowe ra usah noleh. Ojo percaya, aku karo Priyo gak apa-apa." "Ada apa? Kamu gak usah berbalik. Jangan percaya, aku sama Priyo baik-baik saja." Setelah Lika mengatakan hal itu, tak lama kemudian terdengar suara tertawa yang seperti sedang menertawakan Rizky. Suaranya seperti suara anak-anak kecil yang cekikian. Anehnya, sepertinya hanya Rizky yang bisa mendengarnya. Lika kemudian bertanya, "Kowe sempat mandek perkara apa? Kamu tadi sempat berhenti karena apa?" Rizky kemudian menjawab, "Mau aku krungu kaya ana suaramu jerit. Tak kira awakmu jaluk tolong. Tadi aku mendengar kayak ada suara yang menjerit. Kukira kamu minta tolong." Lika kemudian berkata, "Enggak, aku enggak jerit ket mau. Tambah aku ra roh nek ana swara. Tapi aku ora paham awakmu pas sempet mandek pas ana apa-apa. Makane awakmu ndeleh nang tengah." "Tidak, aku tidak berteriak tadi. Malah aku tidak tahu kalau ada suara. Tapi aku paham kalau kamu sempat berhenti pasti ada apa-apanya. Makanya kamu ditaruh di posisi tengah." Seketika Rizky hanya bisa membatin. Di pemuslihat, sosok ini jauh lebih sulit dibandingkan Nyai yang menunjukkan wujudnya secara terang-terangan. Priyo kemudian ikut berkata, "Ojo sampai kowe ndelok jawe. Percaya karo aku. Ojo kebujuk Riz, karo demen jijiki. Jangan sampai kamu terkena tipu dayanya. Percaya sama aku. Jangan sampai tertipu Riz dengan setan yang satu ini." Rizky hanya bisa mengangguk setelah mendengarkannya. Bagaimanapun juga Rizky bisa merasakan kalau sosok yang mereka bicarakan ini jauh lebih gelap dibandingkan Nyai. Rombongan terus berjalan naik, sementara suasana gelap sudah menyelimuti tempat ini. Rizky dan yang lain sudah memegang senter di tangannya masing-masing. Mereka masih mengikuti alur di mana Koco mengikuti punggungnya. Andries begitu pula, dengan Lika dan Priyo yang berjalan mengikuti Rizky. Hujan deras kemudian kembali turun, membuat Rizky menggunakan penutup mantel di kepalanya lagi, yang sebelumnya dia turunkan. Medan pendakian juga menjadi semakin sulit. Di depan banyak ditemui hambatan tanah berlumpur. Terpaksa satu persatu dari mereka mengeluarkan tenaga yang besar. Beberapa kali Rizky juga menghela nafas berat karena selain medan yang menyusahkan, suhu udara juga terasa semakin dingin. Teriakan-teriakan dari Putri, Koco, dan Priyo saling bersaut-sautan satu sama lain. Mereka saling memberikan nasihat untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru. Saat itulah Rizky kemudian mencium aroma yang sangat wangi. Aroma dari sebuah ratusan kembang melati. Dan aroma ini berasal dari tempat di belakang Rizky. Sontak Rizky seketika terdiam, merinding. Dia merasa kalau di belakangnya ada sosok lain yang bergabung bersama dengan Lika dan Priyo. Tapi Rizky mencoba abai dengan situasi ini. Dia terus menerjang medan yang sulit itu, kemudian tetap mengikuti punggung Koco, yang juga mengikuti punggung Putri dan Andries. Hanya saja semakin lama wangi aroma melati membuat rasa penasaran kian meninggi. Apa Lika adalah bahaya? Kejadian ini kemudian mengingatkan Rizky dengan apa yang dikatakan oleh Nyai kepadanya. Tambah wangi, tambah bahaya. Semakin wangi, semakin berbahaya. Entah kenapa, ia kemudian terngiang-ngiang dengan kalimat itu sampai tanpa sadari kakinya menjejak pada tanah yang berlumpur. Sedangkan yang lain, Koco dan Putri dan Andries, menapak pada akar-akar pohon. Seketika Rizky tersungkur jatuh sendirian, diikuti teriakan Lika dan Priyo yang terkejut melihat kegawatan ini. Sayangnya mulai dari barisan Koco sampai Putri tidak ada yang berani menoleh melihat ke belakang. Setidaknya itu yang Rizky rasakan waktu itu sebelum tubuhnya menerjang jatuh ke bawah. Untungnya
Jatuhnya Rizky tidak berakibat fatal karena tubuh Rizky sempat tertahan menghantam akar pohon yang lain. Otomatis sekarang Rizky berada di barisan paling belakang. Dan saat itulah dia kemudian bisa melihat punggung Priyo dan Lika yang ada di depannya. Hal ini membuat Rizky melotot tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Di samping Lika dan Priyo yang sedang diam sembari berteriak memanggil Rizky, ada anak-anak kecil bergaun putih menggandeng tangan mereka. Anak-anak itu kemudian tertawa. Suaranya sama persis dengan sosok yang menertawai Rizky tadi. Mereka menoleh melihat Rizky dengan wajahnya yang buruk rupa, seperti daging yang mengelupas dari tengkorak kepala mereka. Kemudian anak-anak ini memberi gestur di bibir sembari menunjuk. Rizky yang merasa getir ngilu di sekujur tubuhnya, tidak mengerti maksud dari sosok anak-anak kecil ini. Tapi Rizky menyadari satu hal, aroma melati itu tidak berasal dari tubuh anak-anak misterius ini, tapi aroma melati itu masih berada tepat di belakangnya. Tak berselang lama Rizky merasakan ada yang menyentuh baunya. Rizky termangu, ketakutan melirik sepotong tangan dengan 5 ruas jari. Pada umumnya manusia normal hanya memiliki 3 ruas pada setiap jarinya, tapi yang ini sampai memiliki 5 ruas jari dengan kuku yang cukup panjang. Aroma sepuan wangi melati tercium menyengat dan membuat Rizky melengus menutup hidungnya. Dari arah belakang suara berat itu kemudian terdengar di telinga Rizky. Aweh, aweh. Terdengar seperti aweh atau mungkin jaweh. Anehnya, tubuh Rizky kaku tidak berani bergerak. Sementara anak-anak perempuan itu terus tertawa seperti sengaja menertawai Rizky. Mereka terus-menerus menunjuk Rizky. Saat itulah hal yang tidak pernah diduga-duga dilakukan oleh Priyo. Pemuda itu menoleh ke belakang, wajahnya pucat. Priyo kemudian berlari tunggang langgang naik ke atas sendirian. Tak peduli apapun yang di hadapannya, Priyo berlari sendirian melewati Koco, Putri, dan Andris. Rizky yang melihat peristiwa itu kemudian sadar kalau aroma melati yang ada di belakangnya sudah lenyap. Rizky kemudian berdiri dengan gestur yang sadar kalau Priyo dalam bahaya besar. Ia kemudian berlari menuju ke tempat Lika. Dia mengingatkan kalau Jawe saat ini sedang mengejar Priyo. Lika yang mendengarkannya nampak terkejut, wajahnya pucat pasi. Dia kemudian berkata, "Rak bakal selamat, tidak akan selamat." Lika kemudian menarik tangan Rizky, membawanya mendekat ke arah yang lain. Putri nampak bingung kenapa tiba-tiba Priyo berlari seperti itu. Dengan wajah datar, Lika berkata, "Cepat ayo, nang pos 4. Cepat ayo, kita pergi ke pos 4. Putri hanya diam. Dia sadar ada yang tidak beres. Sementara Rizky melihat di atas dahan-dahan pohon semakin banyak anak-anak yang duduk menggoyang-goyangkan kakinya. Mereka masih menertawai Rizky, Koco, dan Andris. Terpaksa memimpin di depan sebelum aroma itu kembali diikuti suaranya. Rizky berkata kepada Lika, "Nyai balik." Mendengar itu Lika mengangguk dan semua orang yang ada di sana berlari sekuat tenaga. Rizky pun melakukan hal yang sama. Sayup-sayup suara wanita tua itu tertawa semakin keras, sampai membuat Rizky bergidik ngeri melihat sosoknya yang merangkak. Sembari berlari, Lika berteriak kepada Putri, "Tiangi nang pos 4. Dia ada di pos keempat." Putri mengangguk sembari berkata, "Ya, Nyai rawani melu pos 4. Soale wis beda teritori ini. Ya, Nyai gak akan berani masuk ke sana, soalnya sudah beda wilayah." Koco yang berlari paling depan ikut berteriak, "Asline iki kene lah apa melayu. Saumur-umur gak tahu aku ndaki terus melayu koyok maling dikejar-kejar. Sebenarnya kita itu kenapa harus lari? Seumur hidup aku gak pernah mendaki tapi lari kayak maling yang dikejar-kejar." Rizky dan yang lain tidak peduli. Mereka saling berlari meninggalkan satu sama lain.
Koco pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain ikut mengejar Andris yang sudah berada di depannya. Saat itulah medan naik terlihat dan Putri menunjuk itu. Pos keempat. Akhirnya mereka sampai.